Kembali lagi dengan saya Rodatul Jannah. Hari ini kita lagi ada di Museum Aceh yang bertempat di Jalan Sultan Mahmud Shah, Kampung Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Ikutin kita terus ya. Rumah Aceh atau sering disebut dengan Rumah Aceh merupakan bangunan rumah tradisional Aceh. Salah satu bangunan yang menjadi tempat wisata yang di dalam kompleks Museum Aceh yang terletak di Jalan Sultan Mahmud Shah nomor 10, Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, atau sekitar 2,51 km dari Masjid Raya Baitur Rahman. Layaknya rumah adat suku-suku di Pulau Sumatera, Rumah Aceh juga merupakan rumah panggung yang memiliki 3 bagian. Bangunan Rumah Aceh terbuat dari kayu semantok yang berbentuk rumah panggung dengan tiang-tiang penyangga. Konstruksi rumah ini sangat kokoh walaupun banyak bagian rumah yang hanya dipersatukan dengan tali ijuk, pasak, serta baji sebagai pengganti paku dan sekrup. Panggung pada Rumah Aceh tergolong tinggi, yaitu sekitar 2,5 meter hingga 3 meter. Setiap rumah ini selalu terdapat rambat atau ruang utama. Adapun ruang-ruang yang lain umumnya tergantung pada kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Rumah Aceh terdiri dari 3 bagian, yaitu seramau atau serambi depan, seramau tengah atau serambi tengah, dan seramau likut atau serambi belakang. Di bawah Rumah Aceh ini terdapat beberapa barang peninggalan sejarah seperti gerubak, jengki, dan tong padi. Gerubak merupakan sejenis alat angkutan tradisional untuk mengangkut barang yang digerakkan dengan tenaga lembu atau kerbau. Jengki merupakan alat penumbuk tradisional di Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan petani. Alat ini berfungsi sebagai penumbuk padi menjadi beras. Selain itu juga dapat dipakai untuk menumbuk kopi, sagu, emping beras, tepung, dan atau menumbuk bumbu masakan dan kelapa. Sedangkan kerumpade, tempat ini terbuat dari anyaman kulit bambu atau buluh. Kerumpade ini dapat diisi hingga 3,5 ton padi kering. Bagian dalam tong pade dilapisi dengan tikar daun pandan. Tempat ini biasanya ditempatkan di bawah rumah atau pada bangunan lain yang khusus dibuat menyerupai balai di sekitar rumah. Untuk memasuki Rumah Aceh, Anda harus menaiki tangga untuk menuju serambi depan yang terbentang sepanjang rumah. Biasanya, jumlah tangga di Rumah Aceh berjumlah ganjil karena di mana masyarakat Aceh menyukai huruf yang ganjil. Serambi depan ini berfungsi sebagai ruang untuk menerima tamu, tempat menjalankan kegiatan agama, dan tempat bermusyawarah. Bagian ujung ruangan ditutup dengan tikar dan pada upacara-upacara sakral dan hikmat pada bagian tersebut dihamparkan permadani, tepat di mana setiap tamu disediakan tikar untuk duduk, berbentuk persegi 4 berhias anyaman indah.
semuanya, sekarang kita lagi ada di Seramo Uki atau serambi depan. Nah, serambi ini tuh diperuntukkan untuk kaum lelaki yang datang ke rumah atau rumah tradisional Aceh. Nah, serambi depan ini dia tuh luas seperti ini. Biasanya tamu atau tuan rumah menyambut para tamu kaum lelaki di sini di serambi Uki atau serambi depan. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di Seramo Tengah atau Serambi Tengah. Serambi Tengah ini lebih tepatnya tuh dia lebih tinggi daripada Serambi Uke atau Serambi Depan dan Serambi Likut atau Serambi Belakang. Nah, di Seramo Tengah ini terdapat kamar atau biasa dibilang kamar para keluarga. Kenapa Serambi Tengah ini lebih tinggi? Karena bagi masyarakat Aceh dianggap suci atau lebih privacy. Oke, kita lihat. Nah, ini seperti ini penampakan kamar yang ada di Seramo Tengah. Nah, sekarang kita bakal lihat yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini terdapat ruang pelaminan. Nah, ruang pelaminan ini seperti ini bentuknya. Bagus banget kan? Ini adalah pelaminan tradisional Aceh. Nah, teman-teman juga, sekarang kita sudah berada di Seramo Likut. Nah, Seramo Likut ini berarti serambi belakang. Serambi belakang ini terdapat tempat seperti area dapur. Nah, juga serambi belakang ini bisa ditempatkan sebagai ruang tidur kaum perempuan. Nah, biasanya masyarakat Aceh bagi anak-anak perempuannya, mereka sering menempati area Seramo Likut ini. Nah, jadi kan Seramo Likut ini bertempat juga sebagai tempat tidur para anak perempuan yang ada di rumah Aceh ini. Nah, sekarang kita bergeser ke sebelah sini. Sebelah sini terdapat area dapur. Nah, area dapur ini pada zaman dahulu masyarakat Aceh masih menggunakan kayu sebagai bahan utama untuk memasak. Nah, di sini tuh ada belanga sebagai wadah untuk memasak juga, ada panci, ada guci-guci untuk penyimpanan air. Dan Seramo Likut ini banyak digunakan sebagai area perempuan ya, karena Seramo Likut lebih tepatnya banyak anak perempuan yang sering menggunakan. Dan uniknya rumah Aceh ini, jika di rumah sedang tidak ada lelaki yang hanya ada anak perempuan, maka bagi lelaki dilarang naik ke rumah karena tidak etis gitu, seperti itulah guys. Oke, sekarang kita lanjut tuyul lagi.
Nah, itu tadi perjalanan kita mengelilingi rumah tradisional adat Aceh yang ada di Museum Aceh. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.